seorang penyanyi yang juga dokter gitu ya, pernah menempuh pendidikan dokter dan juga pernah mengalami perundungan. Perundungan yang pernah kamu ceritakan fisik pernah kan fisik mah gitu. disenggol doang mah ya udahlah. Bully, kirimin hoax pernah lewat sosial media. Kayak di chat, iya Indahku artis ya sekarang banyak banget sampai orang-orang taunya aku di chat artis sombong. Iya kayak gitu, padahal kan pernah dimintain duit suruh bayar anak ini. Itu udah pasti. Berapa kira-kira, habis berapa kamu dulu aku duit? Inget di itu waktu koas. Kalau sarjana sih enggak, itu habis berapa ya, pokoknya speaker dulu 11 juta sama ada apa ya, ngurusin acara. Beliau pengen dibikinin acara itu dari kita-kita juga, kurang lebih adalah puluhan mungkin ya, aku nggak full, udah lama banget juga. Puluhan juta lah. Tapi setelah itu kloter berikutnya kalau nggak salah sempat ketahuan sama rumah sakit apa kampus, habis itu udah nggak ada. Nggak pernah lagi ya. Nah ini juga ada kamu stock shoot konten temen kamu gitu, katanya sempat ada yang disuruh putus sama pasangannya. Oh iya itu waktu bareng, itu temenku satu stase, aku kayak udah ini aku bilangin aja nggak nih gitu. Bisa sampai kayak gitu, maksanya gimana? Jadi kebetulan temanku, kita kan lagi koas ya, terus temanku ini di satu tempat yang sama, ada perawat kan. Nah jadi dia tuh pacarnya perawat, dan udah sampai nikah gitu sekarang. Abis itu mau tunangan segala macam, itu dokternya bilang gini, kamu sama lah persis kayak di VT-nya, kayak lu ngapain sama perawat, dia bisa ngasih makan apa, dokter sama perawat tuh nggak setara. Aku marah banget sih saat itu, aku udah kayak ini aku aja yang ngomong nggak ke dokternya, karena aku nggak suka ya kalau misalkan ada yang masih bilang dokter, perawat, Nana, Nunu itu beda. Nggak sampai hello, intervensinya masih kayak gitu ya? Sampai kayak gitu, sampai harus duduk, kamu duduk deh sini gitu. Tapi setelah itu kalau nggak salah balik lagi beberapa kloter setelahnya, beliau juga minta aneh-aneh. Habis itu ketahuan sama rumah sakit, udah nggak ada di situ juga orangnya. Jadi udah sekarang sih udah nggak ada kalau di tempat aku sekolah dulu. Cuman yang kalau PPD sih aku nggak tahu ya, aku belum PPD. Ya, tapi balik lagi seperti kata Indah ya, maksudnya nggak semuanya terjadi begitu. Nggak semua, tapi itu harus di stop. Tapi itu yang salah harus di stop. Tapi ngomong-ngomong di semua bidang memang kan ada ya tekanan-tekanan, bulian atau ya stres-stres itu pasti ada. Salah satunya pada saat Indah itu mengikuti menjadi idol di China. Dan ini juga kan tekanannya juga luar biasa berat gitu. Coba kita lihat dulu kompilasinya berikut ini. I never have a thought in my life like I would understand Chinese before, because I cannot understand that at all. Where should I go? Is your hobby or your job? Oh, yes. It's like I remember like the first time I only can say 真姐做不到了，听不懂。你可以说慢 like that. Ampun, dia mesti belajar dance, belajar nyanyi, belajar bahasa Cina juga ya. Itu tahun lalu sih. Itu tahun lalu, terus sekarang udah mau masuk debut ya? Kebetulan aku sekarang lagi jalan survival show kedua aku, dan debutlah 4 lagu yang jadi satu EP di program ini. Nanti bakal masih ada final. Oke, apa yang paling bikin kamu stres dan pernah stres sampai gimana melalui tahapan ini? Kayaknya yang paling stres tuh masa-masa trainee ya. Diapain? Bukan diapainnya sih, lebih kayak ke kita bangun pagi dari jam 8 sampai jam 9, itu latihan dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Habis itu setiap hari itu evaluasi. Jadi di videoin evaluasi. Terus yang berat di aku karena nggak cuma nari nyanyinya, aku basicnya bukan nari kan, tapi lebih ke bahasanya. Karena kan waktu itu tuh pressure-nya aku harus debut di program ini, nyanyiin 4 lagu Mandarin. Jadi itu agak kayak harus fasihnya tuh susah banget. Karena belajar Mandarin sama nyanyi Mandarin ternyata 2 hal yang berbeda. Iya. Bisa bahasanya belum tentu nyanyinya juga ini, karena nadanya kan beda ya. Betul, dan cara ngucapinnya beda. Tapi sekarang justru setelah aku debut, fans-fansku udah bisa nyanyi bareng. Malah mereka yang lebih hafal. Tapi ini juga ada bulian-bulian di sosial media gitu nggak sih? Aku sih anaknya dari dulu suka melawan ya, Karos. Jadi buat aku kalau haters yang media sosial, apalah itu ya, paling sudah makan asam garam kehidupan ya kan. Apalagi kan dia nggak tahu juga kan apa yang aku pernah sampai apa nih kamu saking capeknya dan stresnya? Lebih ke nangis aja sih, apalagi kan aku ekstrovert banget ya Karos. Jadi di sana kan aku sendiri, nggak sama keluarga, terus nyampe rumah tuh sendiri lagi. Jadi kayak
melakukan sebuah aktivitas yang sama, ketemunya sama tembok gedung trainingnya, terus bisa sharing siapa? Nggak ada yang bisa, jadinya tuh stres aja, terus kayak selalu. Tapi mungkin ya karena didikan company-kunya strict banget juga, jadi kayak nggak kurang jelek, jadi kayak itu yang bikin aku stres. Tapi hasilnya nyata gitu. Sekarang aku jadinya. Jadi lebih susah jadi dokter atau belajar jadi idol ini? Dua-duanya sama-sama susahnya. Baik, kita nanti ngobrol lagi. Ada Vena Melinda yang akan kita tanya, betulkah Vena Melinda harus mengajukan lagi gugatan cerai? Karena yang kemarin terancam gagal gara-gara yang menggugat cerai yaitu Ferry Irawan belum berikrar talak. Itu ya. Kita lihat dulu profil Vena Melinda. Vena Melinda, artis kelahiran 1972 yang menjuarai Putri Indonesia 1994 ini pernah menikah selama 18 tahun dengan Ivan Fadila dan dikaruniai 2 anak namun bercerai pada 2013. 9 tahun setelahnya, pada 2022, Vena kembali menikah dengan Ferry Irawan. Namun belum setahun menikah, Vena melaporkan Ferry pada Januari 2023 atas tindakan KDRT hingga membuat Ferry divonis 1 tahun penjara. Setelahnya, Ferry pun melayangkan gugatan cerai kepada Vena pada Februari 2023. Namun proses perceraiannya dinyatakan gugur lantaran Ferry belum membayar nafkah mut'ah kepada Vena senilai 60 juta rupiah serta belum membacakan ikrar talak. Vena yang merupakan mantan anggota DPR dan kembali mencalonkan diri pada pemilu 2024, namun gagal ini anaknya Vera lolos menjadi anggota DPR dan akan dilantik pada Oktober mendatang, dan pada Juli kemarin sempat mengikuti kursus mengenai diplomasi di Oxford University selama 1 bulan. Benarkah Vena akan mengulang proses gugatan cerai kepada Ferry Irawan? Seperti apa tanggapan Vena terhadap kasus KDRT yang dialami oleh selebgram Intan Nabila? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.